Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah hadir pada Zoom kali ini. Jadi pada Zoom kali ini itu kita akan membahas mengenai hasil diskusi kita mengenai rencana kegiatan berbasis nilai muamalah. Nah, hasil diskusi ini tuh kita didiskusikan oleh 4 orang. Yang pertama itu ada Bahira Ismutakia dan saya sendiri Hervina Melia, ada Muhammad Aldi Hafiz dan yang terakhir itu Sofyan. Nilai muamalah ini tuh penting di sekolah dasar karena sekolah dasar itu adalah fase penting dalam pembentukan nilai dan kebiasaan dasar pada peserta didik. Konsep muamalah itu relevan untuk pendidikan karakter di sekolah dasar. Nilai muamalah itu membantu membentuk sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab pada siswa serta mendorong siswa untuk mampu bekerja sama dan menghargai orang lain. Nah, ada apa aja sih rencana kegiatan? Jadi kita ada dua. Yang pertama itu program per semester. Yang pertama itu program per semester ini ada gerakan tukar dan berbagi barang layak pakai yang akan dilaksanakan pada semester ganjil. Yang kedua itu ada berbagi makanan sehat yang akan dilaksanakan pada semester genap. Dan yang terakhir itu ada program sekolah bersih dan adil yang akan dilaksanakan pada semester ganjil dan juga semester genap. Yang selanjutnya itu ada program harian, yang dimana program ini dilaksanakan pada sehari-hari. Yang pertama itu ada program titip barang dan pengelolaan barang temuan, atau bisa disebut juga lost and found. Yang kedua itu ada program tugas bergilir dan piket amanah, yang akan dilaksanakan pada setiap kelas. Yang terakhir itu ada program antri dan berbagi makanan secara adil. Dan rencana-rencana kegiatan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Untuk pertama-tama akan dijelaskan oleh Sofia. Nah, selanjutnya ada gerakan tukar dan berbagi barang layak pakai. Gerakan tukar dan berbagi barang layak pakai adalah kegiatan sekolah yang melibatkan siswa untuk membawa barang milik pribadi yang masih layak digunakan untuk ditukar atau dibagikan kepada teman lain yang membutuhkan. Tujuan kegiatan yaitu menanamkan nilai kepedulian sosial dan keikhlasan pada siswa, melatih sikap adil dalam proses tukar-menukar, mengembangkan rasa empati terhadap sesama, membiasakan siswa berbagi tanpa paksaan, mengajarkan pemanfaatan barang secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada nilai muamalah yang ditanamkan, yaitu yang pertama keadilan, yang kedua keikhlasan, amanah, tolong-menolong, dan tanggung jawab. Adapun bentuk barang yang diperbolehkan, yaitu buku bacaan edukatif, tas sekolah, mainan edukatif, dan seragam. Adapun pelaksanaannya, yaitu yang pertama persiapan. Guru mensosialisasikan tujuan dan aturan kegiatan. Yang kedua, guru diminta membawa barang layak pakai dari rumah. Yang ketiga, sekolah menyiapkan tempat pengumpulan dan klasifikasi barang. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Barang dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai jenisnya. Selanjutnya, sistem penukaran menggunakan kupon atau giliran agar adil. Yang terakhir, siswa yang tidak membawa barang tetap diperbolehkan menerima sesuai kebutuhan. Gerakan berbagi makanan sehat. Berbagi makanan sehat adalah kegiatan sekolah yang melibatkan siswa untuk membawa dan membagikan makanan sehat kepada teman-temannya secara tertib dan merata. Kegiatan ini bertujuan menanamkan kebiasaan hidup sehat sekaligus nilai berbagi dan kepedulian sosial sesuai prinsip muamalah dalam Islam. Tujuan kegiatan yaitu menumbuhkan sikap peduli dan empati terhadap sesama, melatih keikhlasan dalam berbagi, menanamkan nilai keadilan dalam pembagian, membiasakan pada konsumsi makanan sehat, serta mengembangkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Nilai muamalah yang ditanamkan yaitu tolong-menolong, keikhlasan, keadilan, amanah, dan saling menghargai. Adapun bentuk-bentuk barang yang diperbolehkan yaitu buah-buahan, makanan ringan bergizi seperti roti, nasi kepal, dan lain-lain. Dan juga susu. Pelaksanaannya yaitu persiapan. Yang pertama,
guru menyampaikan tujuan dan aturan berbagi makanan sehat. Yang kedua, orang tua diberi informasi agar menyiapkan makanan sehat. Yang ketiga, sekolah menyiapkan tempat dan alat makan yang bersih. Dan selanjutnya, pelaksanaan. Yang pertama, siswa mengumpulkan makanan pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, pembagian dilakukan secara merata dan tertib. Yang ketiga, siswa diajak berdoa sebelum makan bersama. Selanjutnya ada program Sekolah Bersih dan Adil. Program Sekolah Bersih dan Adil adalah kegiatan semesteran yang melibatkan seluruh siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah melalui pembagian tugas yang adil dan merata. Program ini menanamkan nilai tanggung jawab dan keadilan sesuai muamalah Islam. Tujuannya yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah, menanamkan nilai keadilan dalam pembagian tugas, membangun kerjasama, serta membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Nilai muamalah yang ditanamkan yaitu yang pertama keadilan, yang kedua amanah, tiga tanggung jawab, dan keempat kerjasama, dan yang kelima disiplin. Bentuk kegiatan utama yaitu yang pertama pembagian zona kebersihan kelas, taman, koridor, dan yang kedua aksi bersih sekolah yaitu hari pelaksanaan. Pelaksanaannya yaitu yang pertama persiapan. Ya, yang pertama, sosialisasi program kepada siswa dan orang tua, dan yang kedua, penentuan jadwal dan pembagian zona kebersihan, yang ketiga, penyediaan alat kebersihan oleh sekolah. Yang kedua yaitu pelaksanaannya. Pertama, pembukaan dan pengarahan singkat, dan yang kedua, pelaksanaan aksi bersih sesuai zona, dan yang ketiga, dokumentasi kegiatan. Selanjutnya ada program harian. Program titip barang dan pengelolaan barang temuan atau yang disebut dengan loss and found adalah kegiatan sekolah yang menyediakan layanan penitipan barang dan pengelolaan barang temuan agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya secara jujur dan amanah. Tujuannya yaitu menanamkan kejujuran dan amanah, membiasakan siswa menghargai hak milik orang lain, serta menciptakan lingkungan sekolah yang tertib dan saling percaya. Nilai muamalah yang dapat ditanamkan yaitu yang pertama adalah amanah, yang kedua kejujuran, dan yang ketiga keadilan, empat tanggung jawab, dan yang kelima saling menghormati. Bentuk kegiatan utama yaitu yang pertama layanan titip barang ke guru atau petugas sekolah, dan yang kedua pengelolaan barang temuan, dicatat jenis barang, waktu, dan tempat ditemukan, dan yang ketiga barang diumumkan secara sederhana atau di papan pengumuman kelas atau sekolah. Selanjutnya ada pelaksanaannya, yaitu yang pertama persiapan, yaitu sosialisasi program dan aturan kepada seluruh siswa, dan yang kedua penunjukan guru atau petugas dan siswa piket amanah, dan yang ketiga penyediaan tempat khusus, lemari atau kotak lost and found. Dan yang B adalah pelaksanaan. Yang pertama penitipan dan pencatatan barang secara tertib, yang kedua pengelolaan barang oleh petugas, yang ketiga pengembalian barang setelah pemilik dapat membuktikan kepemilikannya. Selanjutnya ada program tugas bergilir dan piket amanah. Program tugas bergilir dan piket amanah adalah kegiatan kelas berupa pembagian tugas harian secara bergilir dan adil kepada seluruh siswa untuk menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Tujuan kegiatan yaitu melatih tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan amanah dalam melaksanakan tugas. Nilai muamalah yang ditanamkan pertama amanah, kedua keadilan, ketiga tanggung jawab, keempat kerjasama, dan yang kelima disiplin. Jenis tugas piket kelas, yang pertama membersihkan papan tulis, dua merapikan meja dan kursi, ketiga menyapu dan membuang sampah, keempat menata alat belajar, dan yang kelima menjaga kebersihan sudut baca atau pojok kelas. Selanjutnya ada pelaksanaannya, perencanaan. Pertama, guru menyusun jadwal piket secara bergilir. Kedua, pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan siswa. Dan yang ketiga, aturan pelaksanaan disepakati bersama.
Selanjutnya ada pelaksanaan. Pertama, siswa melaksanakan tugas sesuai jadwal harian. Kedua, guru mengamati dan membimbing pelaksanaan tugas. Dan yang ketiga, teman sekelas saling mengingatkan dan membantu. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.